Apalagi yang kamu rusakin di rumah ini, semua kamu pecahin. Lebih baik pergi aja dari rumah ini sebelum semua habis. Jangan pernah kembali lagi ke sini, nenek tua. Keberadaanmu hanya menyusahkanku dan istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah rumah besar yang terlihat begitu mewah, seorang ibu tua berjalan tertatih keluar dari halaman rumahnya sendiri. Di tangannya ada 2 koper tua. Wajahnya penuh lumpur dan hujan yang mulai turun perlahan. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berdiri sambil berteriak dan menunjuk ke arah jalan, menyuruh ibunya pergi dari rumah yang dulu dibangun dengan keringatnya sendiri. Tetapi di saat yang sama, sebuah mobil berhenti di depan rumah itu. Seorang pria turun dari dalam taksi dengan koper besar. Ia baru saja pulang dari Arab setelah bertahun-tahun merantau. Ia ingin memberi kejutan kepada ibunya. Namun yang ia lihat justru membuat seluruh tubuhnya membeku. Ibunya sedang diusir dari rumahnya sendiri. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel ini. Mari kita saling mendoakan. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Senja turun perlahan di halaman rumah besar itu. Langit berwarna keunguan, lampu taman mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya hangat di lantai batu yang mengkilap. Dari luar, rumah itu terlihat seperti lambang keberhasilan sebuah keluarga. Dindingnya putih bersih, pilar-pilar besar berdiri kokoh di teras, dan balkon lantai 2 dihiasi pagar besi yang mewah. Di garasi terparkir 2 mobil yang terlihat mahal. Semua orang yang lewat di depan rumah itu pasti berpikir bahwa keluarga yang tinggal di dalamnya hidup bahagia. Namun di tengah halaman rumah megah itu, berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh yang membungkuk. Mbah Yem. Wajahnya penuh keriput, rambutnya yang memutih tertutup kerudung tua yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya kurus dan sedikit gemetar. Kedua tangannya memegang 2 koper tua yang sudah terlihat usang. Koper pertama berwarna coklat tua. Kulitnya sudah retak di beberapa bagian. Koper kedua sedikit lebih kecil. Warnanya memudar seperti sudah terlalu lama menemani perjalanan hidup seseorang. Di dalam koper itu hanya ada beberapa pakaian lama, beberapa kain kenangan, dan sedikit barang yang masih tersisa dari hidupnya. Tidak ada emas. Tidak ada uang. Tidak ada kemewahan yang sebanding dengan rumah besar di belakangnya. Mbah Yam berdiri diam di tengah halaman, seolah kakinya tidak tahu harus melangkah kemana. Di belakangnya, di teras rumah yang luas itu, berdiri seorang laki-laki dengan wajah keras. Rudy, anak pertama Mbah Yam. Tubuhnya tegap, pakaiannya rapi, dan di wajahnya tidak terlihat sedikit pun rasa kasihan. Ia berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menatap ibunya dengan tatapan yang dingin. Di sampingnya, seorang perempuan muda berdiri dengan wajah cemas. Itu adalah istri Rudy. Perempuan itu sesekali melirik Mbah Yam, tetapi tidak berani berkata apapun. Suasana di halaman itu terasa berat. Lampu-lampu taman menyala terang, tetapi entah kenapa udara terasa begitu dingin. Rudy menghela napas panjang, lalu menunjuk ke arah gerbang rumah. Sudah pergi saja. Suaranya keras. Tidak ada getaran ragu. Mbah Yam tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk pelan. Kerudung tuanya sedikit bergerak tertiup angin senja. Kedua tangannya mencoba mengangkat koper yang terasa begitu berat. Bukan karena isinya, tetapi karena kenangan yang ada di dalamnya. Pelan-pelan ia menarik koper itu. Roda kecil di bawah koper berderit saat menyentuh lantai halaman. Suara itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan.
Rudy kembali berbicara dengan nada tidak sabar. Ibu dengar tidak? Pergi saja. Jangan buat malu di depan orang. Mbah Yam berhenti sejenak. Bahunya sedikit bergetar. Tetapi ia tetap tidak menoleh. Matanya hanya menatap lantai halaman yang dulu pernah ia sapu setiap pagi. Dulu, halaman itu tidak semegah sekarang. Dulu lantainya masih tanah. Ia masih ingat saat dirinya dan almarhum suaminya menanam pohon kecil di sudut halaman. Pohon itu sekarang sudah tumbuh besar. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Mbah Yam menatap pohon itu sebentar. Seolah sedang melihat masa lalu yang tidak mungkin kembali. Ia lalu kembali menarik koper itu perlahan. Langkahnya sangat pelan. Setiap langkah terasa berat. Dari dalam rumah terdengar suara televisi. Suara tawa dari acara komedi terdengar samar. Kontras sekali dengan suasana di halaman rumah itu. Rudy mulai kehilangan kesabaran. Ibu ini memang sudah tidak waras. Dari tadi cuma diam saja. Ia berbicara keras, seolah ingin memastikan semua orang di rumah mendengarnya. Istrinya pelan-pelan mencoba menahan. Sudahlah, Mas. Mungkin ibu masih bingung. Rudy langsung menoleh tajam. Bingung apanya? Sudah saya bilang berkali-kali. Ibu ini bikin malu terus. Mbah Yam masih berjalan perlahan. Tangannya yang keriput menggenggam pegangan koper dengan kuat. Ia tidak menangis. Tidak ada suara protes. Hanya langkah pelan yang terdengar di lantai halaman. Beberapa tetangga mulai memperhatikan dari balik pagar rumah mereka. Lampu-lampu jalan sudah menyala. Seorang ibu tetangga terlihat berdiri di teras rumahnya sambil berbisik kepada suaminya. Mereka tidak berani mendekat. Tetapi semua mata melihat kejadian itu. Seorang ibu tua sedang keluar dari rumahnya sendiri dengan 2 koper tua. Rudy tidak peduli. Baginya yang penting satu hal. Rumah itu harus terlihat sempurna. Tidak boleh ada hal yang membuatnya terlihat buruk di depan orang lain. Mbah Yam akhirnya sampai di dekat gerbang. Gerbang besi besar itu berdiri tinggi. Dicat hitam mengkilap. Dulu gerbang itu tidak ada. Dulu rumah itu terbuka. Siapa saja boleh masuk. Tetangga sering berkumpul di teras sambil minum teh. Anak-anak berlari di halaman. Tapi sekarang semuanya berubah. Rumah itu seperti istana. Indah di luar. Dingin di dalam. Mbah Yam berhenti di depan gerbang. Tangannya yang gemetar mencoba membuka kunci gerbang. Kunci itu terasa berat. Ia mencoba lagi dengan pelan. Akhirnya gerbang itu terbuka sedikit dengan suara berderit panjang. Angin malam mulai masuk ke halaman. Udara terasa lebih dingin. Mbah Yam menoleh sebentar ke arah rumah itu. Rumah yang dulu ia bangun dari nol bersama suaminya. Rumah yang dulu dipenuhi tawa anak-anaknya. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang paling hangat. Sekarang rumah itu terasa seperti tempat asing. Lampu di balkon lantai 2 menyala terang. Tirai jendela bergerak pelan. Mungkin ada orang yang sedang melihat dari balik tirai. Tetapi tidak ada yang keluar. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang berkata, "Ibu, jangan pergi." Mbah Yam menarik napas panjang. Matanya sedikit berkaca-kaca. Tetapi air mata itu tidak jatuh. Ia hanya menunduk pelan. Lalu melangkah keluar dari gerbang. Koper tuanya kembali berderit di atas jalan. Rudy melihat itu dari teras dengan wajah kesal. Akhirnya pergi juga. Ia lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Pintu besar itu tertutup dengan suara keras. Di luar gerbang, Mbah Yam berdiri sendirian. Jalan di depan rumah itu sepi. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang tubuhnya di aspal. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Dunia terasa begitu luas. Tetapi juga terasa begitu kosong. Ia menarik koper itu lagi. Langkahnya pelan menyusuri jalan. Setiap beberapa langkah ia harus berhenti karena napasnya mulai berat.
Di kejauhan terdengar suara kendaraan lewat. Lampu mobil sesekali melintas. Tetapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang tahu siapa perempuan tua yang sedang berjalan sendirian malam itu. Mbah Yam terus berjalan. Tanpa tujuan yang jelas. Tanpa tempat yang pasti. Yang ia tahu hanya satu hal. Rumah yang dulu menjadi tempatnya pulang sudah tidak lagi menerimanya. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di negeri Arab yang panas dan penuh debu, seorang laki-laki sedang duduk di kamar kecilnya. Namanya Andri. Di tangannya ada sebuah telepon. Ia baru saja selesai bekerja. Keringat masih menempel di wajahnya. Setiap malam setelah bekerja, ia selalu melakukan satu hal yang sama. Menelepon rumah. Ia menekan nomor kakaknya. Telepon itu berdering beberapa kali. Lalu seseorang mengangkatnya. Halo. Suara Rudi terdengar di seberang sana. Andri tersenyum lega. Mas, ini aku. Andri. Ia tidak tahu bahwa di saat ia tersenyum di negeri yang jauh, ibunya baru saja berjalan keluar dari rumah yang selama ini ia kirimi uang setiap bulan. Dengan 2 koper tua. Dan hati yang perlahan hancur. Malam di negeri Arab terasa sunyi. Angin gurun bertiup pelan di luar jendela kamar kecil tempat Andri tinggal. Kamar itu tidak besar. Hanya ada satu ranjang besi, lemari kecil, dan kipas angin tua yang berputar pelan di langit-langit. Dindingnya polos. Tidak ada hiasan. Tidak ada kemewahan. Namun di sudut meja kecil, ada satu benda yang paling berharga bagi Andri. Sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang ibu tua yang tersenyum hangat di depan rumah sederhana. Di sampingnya berdiri 3 anaknya yang masih muda. Andri sering menatap foto itu setiap malam. Foto itu seperti pengingat tentang alasan kenapa ia berada jauh dari rumah. Malam itu, setelah selesai bekerja, Andri duduk di ranjang sambil mengelap wajahnya dengan handuk kecil. Tubuhnya lelah, bajunya masih penuh debu dari tempat kerja. Ia bekerja sebagai pekerja bangunan. Setiap hari memanggul semen, mengangkat batu, dan bekerja di bawah matahari yang panas. Tapi Andri tidak pernah mengeluh. Di pikirannya hanya ada satu hal. Ibunya harus hidup nyaman. Ia mengambil telepon dari atas meja. Tangannya sedikit kaku karena kelelahan, tetapi wajahnya terlihat tenang. Ia menekan nomor rumah. Nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Telepon berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu terdengar suara seseorang mengangkatnya. Halo. Itu suara Rudi. Andri langsung tersenyum. Mas, ini aku. Suara Andri terdengar hangat. Di seberang sana, Rudi duduk santai di sofa ruang tamu yang luas. Televisi besar di depannya menayangkan acara hiburan. Di meja ada beberapa gelas kopi dan makanan ringan. Ia mematikan suara televisi sebentar. Oh, Andri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Mas sendiri gimana? Baik juga. Percakapan itu terdengar biasa saja. Seperti 2 saudara yang saling bertanya kabar. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Andri. Di kamar kecil belakang rumah, Mbah Yam duduk di atas kasur tipis yang sudah usang. Lampu kamarnya redup. Di sampingnya ada sebuah piring kosong. Ia belum makan sejak sore. Mbah Yam menatap pintu kamar yang tertutup. Ia tahu telepon dari Andri biasanya datang malam hari. Ia selalu menunggu suara itu. Tetapi hampir setiap kali telepon datang, Rudi hanya memberinya waktu sebentar.
Rudy berdiri dari sofa dan berjalan menuju kamar belakang. Telepon masih menempel di telinganya. Ibu lagi istirahat. Sekarang sering cepat capek. Andri terdengar sedikit khawatir. Ibu sakit, Mas? Tidak, cuma sudah tua saja. Kadang juga mulai pikun. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Rudy. Seolah itu hal biasa. Padahal sebenarnya tidak. Rudy sampai di depan kamar belakang. Ia membuka pintu dengan cepat. Mbah Yam menoleh. Rudy langsung menyodorkan telepon ke arah ibunya. Ini, Andri. Mbah Yam terlihat kaget. Matanya langsung berbinar. Ia menerima telepon itu dengan tangan gemetar. Halo. Suaranya pelan. Andri langsung tersenyum lebar di kamar kecilnya. Ibu, ini aku. Mbah Yam menutup matanya sebentar. Suara anak bungsunya selalu membuat hatinya hangat. Iya nak, ibu dengar. Andri tertawa kecil. Ibu sehat kan? Mbah Yam diam sebentar. Ia menatap piring kosong di sampingnya. Lalu menatap wajah Rudy yang berdiri di dekat pintu dengan tatapan tajam. Akhirnya ia menjawab pelan. Ibu sehat. Andri menarik napas lega. Alhamdulillah. Andri selalu khawatir kalau ibu capek. Mbah Yam ingin mengatakan banyak hal. Ingin bertanya kapan anaknya pulang. Ingin bercerita tentang hari-harinya. Tetapi Rudy sudah memberi isyarat dengan tangannya. Tanda agar percakapan cepat selesai. Mbah Yam menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Kamu kerja yang baik ya nak. Andri mengangguk meskipun ibunya tidak bisa melihatnya. Iya bu. Suasana hening sebentar. Lalu Rudy mengambil kembali telepon dari tangan ibunya. Sudah dulu ya. Ibu capek. Telepon kembali ke telinganya. Andri terlihat sedikit kecewa. Ibu sudah tidur? Iya, sekarang cepat capek. Oh, baik mas. Andri tidak curiga. Sedikit pun tidak. Baginya yang penting ia bisa mendengar suara ibunya. Itu sudah cukup membuatnya tenang. Rudy kembali duduk di sofa. Telepon masih di telinganya. Kamu kerja yang rajin saja di sana. Uang kirimanmu sangat membantu di sini. Andri tersenyum. Yang penting ibu nyaman mas. Rudy melirik ke arah mobil baru yang terparkir di garasi melalui jendela besar ruang tamu. Iya, sangat membantu. Andri mengangguk. Bulan ini Andri kirim lagi seperti biasa. Baik. Titip ibu ya mas. Tenang saja. Percakapan itu selesai beberapa menit kemudian. Telepon ditutup. Andri meletakkan ponselnya di atas meja kecil. Ia lalu mengambil foto ibunya dan menatapnya lama. Ibu pasti senang sekarang. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Di luar jendela, angin gurun terus berhembus. Malam terasa panjang. Namun hati Andri terasa ringan. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di rumah besar itu, Rudy menyalakan kembali televisi. Ia terlihat santai. Seolah tidak ada hal penting yang baru saja terjadi. Di kamar belakang, Mbah Yam masih duduk di kasur tipisnya. Pintu kamar kembali tertutup. Lampu kecil di langit-langit berkedip sebentar. Mbah Yam menatap ke arah jendela kecil yang menghadap halaman belakang. Dari sana terlihat sedikit cahaya lampu taman. Ia menarik napas pelan. Tangannya masih gemetar karena baru saja memegang telepon. Suara Andri masih terngiang di telinganya. Anak yang selalu memikirkan dirinya.
Anak yang jauh di negeri orang. Anak yang bekerja keras setiap hari demi keluarganya. Mbah Yam menunduk. Perlahan ia menyandarkan tubuhnya ke dinding kamar. Piring kosong di sampingnya masih belum berpindah. Perutnya terasa kosong. Tetapi hatinya terasa lebih berat. Di ruang tamu, suara tawa dari televisi kembali terdengar keras. Lampu rumah besar itu menyala terang. Mobil mahal terparkir rapi di garasi. Semuanya terlihat sempurna. Tetapi di kamar kecil belakang rumah, seorang ibu tua duduk sendirian dalam sunyi. Sementara di negeri Arab, seorang anak masih tersenyum percaya bahwa ibunya hidup dengan baik-baik saja. Pagi hari di rumah besar itu selalu terlihat sibuk. Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan ketika suara mesin mobil terdengar di halaman. Pembantu rumah tangga sudah mulai menyapu lantai teras, sementara di dapur aroma kopi panas perlahan menyebar. Rumah itu terlihat hidup. Terlihat seperti rumah keluarga yang penuh kenyamanan. Tetapi tidak semua sudut rumah merasakan kehangatan yang sama. Di kamar kecil belakang rumah, Mbah Yam bangun perlahan dari kasur tipisnya. Tubuhnya terasa kaku. Sendi-sendi lututnya sakit ketika ia mencoba berdiri. Ia berpegangan pada dinding. Napasnya sedikit berat. Malam tadi ia tidur tanpa makan malam. Perutnya masih kosong. Mbah Yam membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong belakang rumah masih sepi. Hanya terdengar suara piring dari dapur depan. Ia berjalan perlahan menuju dapur kecil di belakang. Di sana biasanya ada sisa nasi dari malam sebelumnya. Langkahnya hati-hati. Setiap langkah seperti membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Ketika sampai di dapur kecil itu, Mbah Yam membuka tutup panci yang ada di atas kompor. Panci itu kosong. Ia membuka lemari kecil di sudut dapur. Di dalamnya hanya ada beberapa bumbu dapur. Mbah Yam menatap lemari itu sebentar. Wajahnya tidak marah. Tidak juga terlihat sedih. Hanya kosong. Ia lalu menutup kembali lemari itu. Dari arah depan rumah terdengar suara langkah seseorang. Rudy masuk ke dapur belakang sambil melihat jam di tangannya. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana panjang yang mahal. Seperti biasa, ia akan berangkat keluar untuk urusan bisnisnya. Ketika melihat Mbah Yam berdiri di dapur, wajahnya langsung berubah tidak sabar. "Ibu ngapain di sini?" Suaranya terdengar tajam. Mbah Yam sedikit kaget. "Ibu cuma mau cari air." Rudy menghela napas panjang. "Kalau mau sesuatu bilang saja ke pembantu. Jangan mondar-mandir." Mbah Yam hanya mengangguk pelan. Rudy membuka kulkas besar di dapur belakang. Ia mengambil botol minuman dingin. Sambil minum, matanya sempat melirik ke arah ibunya yang berdiri lemah di dekat meja. Tidak ada kata lain yang keluar. Tidak ada pertanyaan apakah ibunya sudah makan atau belum. Baginya, kehadiran ibunya di dapur hanya terasa seperti gangguan kecil. Setelah selesai minum, Rudy meletakkan botol itu kembali. Ibu kembali saja ke kamar. Mbah Yam mengangguk lagi. Ia berbalik perlahan. Langkahnya kembali menuju kamar kecil di belakang rumah. Pintu kamar itu tertutup pelan setelah ia masuk. Sementara di ruang tamu depan, suasana jauh berbeda. Ruang itu luas dan terang. Sofa mahal tersusun rapi. Meja kaca besar berdiri di tengah ruangan. Di dinding tergantung televisi layar besar. Di dekat jendela, seorang perempuan sedang duduk sambil melihat ponselnya. Dia adalah istri Rudy. Namanya Lina. Perempuan itu mengenakan gaun rumah yang terlihat mahal.
Di sampingnya ada secangkir kopi hangat. Rudy masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa. Lina meliriknya. Kamu sudah transfer uang kemarin? Rudy mengangguk santai. Sudah. Andri kirim lagi? Iya. Lina tersenyum kecil. Dia memang tidak pernah telat. Rudy tertawa pendek. Baguslah. Lina menaruh ponselnya di meja. Uangnya lumayan besar kan? Rudy bersandar di sofa. Cukup. Ia menatap ke arah halaman melalui jendela. Mobil baru yang dibeli beberapa bulan lalu terparkir rapi di garasi. Mobil itu dibeli tidak lama setelah kiriman uang Andri mulai datang secara rutin. Awalnya Rudy hanya berniat menggunakan uang itu untuk kebutuhan rumah. Tetapi lama-kelamaan ia merasa bahwa semua itu memang pantas untuknya. Bagaimanapun juga, ia yang mengurus rumah. Ia yang tinggal bersama ibu mereka. Dan menurut pikirannya, itu sudah cukup menjadi alasan. Lina berdiri dari sofa dan berjalan ke arah jendela. Ia melihat mobil itu sambil tersenyum puas. Mobil ini memang cocok buat kita. Rudy mengangguk. Tetangga juga banyak yang bilang bagus. Lina lalu berkata pelan. Kalau bulan depan uang Andri datang lagi, kita renovasi dapur depan saja. Rudy tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir sebentar. Lalu mengangguk. Boleh juga. Di kamar kecil belakang rumah, Mbah Yam duduk kembali di kasurnya. Ia memandang lantai kamar yang sederhana. Tidak ada karpet. Tidak ada lemari besar. Hanya ada satu meja kecil dan satu kasur tipis. Dari jendela kecil di dinding kamar, sedikit cahaya matahari masuk. Mbah Yam menatap cahaya itu lama. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu rumah ini tidak seperti sekarang. Dulu rumah ini kecil. Dindingnya dari kayu. Lantainya masih semen kasar. Tetapi rumah itu terasa hangat. Suaminya sering duduk di teras sambil minum teh. Anak-anaknya berlari di halaman. Andri yang paling kecil sering memeluknya dari belakang. Suara tawa selalu terdengar hampir setiap hari. Mbah Yam menutup matanya sebentar. Kenangan itu terasa begitu dekat. Tetapi juga terasa begitu jauh. Sekarang rumah itu berubah menjadi besar dan megah. Dindingnya tinggi. Perabotannya mahal. Tetapi kehangatan itu perlahan hilang. Mbah Yam membuka matanya kembali. Ia mendengar suara mesin mobil dari halaman depan. Rudy sudah berangkat. Suara mobil itu perlahan menjauh. Di dapur depan, pembantu mulai memasak untuk makan siang. Aroma masakan tercium sampai ke lorong belakang. Mbah Yam menarik napas dalam. Perutnya kembali terasa kosong. Ia berdiri pelan dari kasur. Langkahnya menuju pintu kamar. Ketika pintu dibuka, lorong belakang rumah terlihat sepi. Ia berjalan pelan menuju dapur kecil lagi. Kali ini ada sedikit nasi di dalam panci. Mungkin sisa sarapan pembantu. Mbah Yam mengambil piring kecil. Ia mengambil sedikit nasi. Hanya sedikit. Lalu duduk di kursi kayu tua di sudut dapur. Ia makan pelan. Setiap suapan terasa sederhana. Tetapi setidaknya perutnya tidak lagi kosong. Di ruang tamu depan yang luas, televisi masih menyala. Di garasi mobil mahal berdiri dengan mengkilap. Di halaman taman terlihat indah dan terawat. Semua terlihat seperti rumah yang sempurna. Rumah yang dibangun dari kiriman uang seorang anak yang bekerja jauh di negeri orang. Tetapi di dapur kecil belakang rumah itu, seorang ibu tua makan nasi dingin sendirian.
Sementara ribuan kilometer jauhnya di negeri Arab, Andri sedang bekerja keras di bawah matahari. Ia mengangkat karung semen ke atas bangunan yang belum selesai. Keringat mengalir di wajahnya. Tangannya kasar. Napasnya berat. Tetapi setiap kali rasa lelah datang, ia selalu mengingat satu hal. Ibunya pasti hidup nyaman sekarang. Pikiran itu selalu membuatnya bertahan. Tanpa ia tahu, uang yang ia kirim setiap bulan perlahan mengubah hati orang yang ia percayai. Hari-hari di rumah besar itu terus berjalan seperti biasa. Matahari datang setiap pagi, menyinari halaman yang luas dan taman yang tertata rapi. Suara kendaraan kadang melintas di jalan depan rumah. Sementara dari dalam terdengar suara televisi atau percakapan ringan. Semua terlihat normal. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik rumah yang terlihat mewah itu, ada seorang ibu tua yang perlahan mulai dianggap seperti bayangan yang tidak diinginkan. Pagi itu Mbah Yam duduk di kursi kayu kecil di depan kamar belakangnya. Tangannya memegang sapu lidi. Ia menyapu pelan lantai lorong belakang rumah. Gerakannya tidak cepat. Tangannya sudah tidak sekuat dulu. Setiap beberapa sapuan ia berhenti sebentar untuk menarik napas. Ketika masih muda, pekerjaan seperti ini tidak terasa berat sama sekali. Dulu ia bisa menyapu seluruh halaman rumah sebelum matahari terbit. Tetapi sekarang, menyapu lorong kecil saja sudah membuat tubuhnya lelah. Mbah Yam tidak ingin hanya duduk di kamar sepanjang hari. Ia ingin tetap melakukan sesuatu. Setidaknya menyapu sedikit atau membereskan dapur belakang. Baginya itu cara untuk tetap merasa berguna. Dari arah ruang tamu depan terdengar suara Rudi berbicara di telepon. Suaranya keras dan penuh percaya diri. Iya Pak, proyek itu bisa kita mulai minggu depan. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil berbicara. Dari cara bicaranya, terlihat bahwa ia sedang membicarakan sesuatu yang penting. Beberapa tahun terakhir hidup Rudi memang berubah cukup jauh. Sejak kiriman uang dari Andri datang setiap bulan, banyak hal mulai berubah. Rumah diperbesar, perabot baru dibeli, mobil baru datang, dan Rudi mulai mengenal banyak orang dari dunia bisnis. Ia sering menerima tamu, sering keluar rumah, dan sering membicarakan rencana usaha. Hari itu Rudi juga sedang menunggu tamu. Beberapa orang akan datang untuk makan siang sambil membicarakan kerjasama. Lina sudah mempersiapkan ruang makan dengan rapi. Meja besar di ruang makan dipenuhi berbagai hidangan. Semua terlihat mewah. Dari lorong belakang, Mbah Yam bisa mencium aroma makanan itu. Aroma ayam goreng, sayur sop, dan nasi hangat. Ia menelan ludah pelan. Perutnya mulai terasa lapar. Mbah Yam selesai menyapu. Ia lalu berjalan perlahan menuju dapur belakang untuk mengambil air minum. Ketika berjalan melewati lorong menuju dapur, langkahnya sedikit goyah. Kakinya tersandung ujung karpet kecil yang terlipat. Gelas yang ia pegang terlepas dari tangannya. Gelas itu jatuh ke lantai. Pecah. Suara pecahan kaca terdengar cukup keras. Suara itu sampai ke ruang makan depan. Rudi yang sedang berbicara dengan tamunya langsung berhenti. Wajahnya berubah kesal. Suara apa itu? Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan cepat menuju dapur belakang. Langkahnya keras. Ketika sampai di sana, ia melihat Mbah Yam berdiri kaku di dekat lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Gelas yang pecah itu masih berserakan. Mbah Yam terlihat panik. Maaf, Ibu tidak sengaja. Suaranya sangat pelan. Rudi menatapnya dengan wajah penuh amarah.
Ibu ini kenapa sih? Mbah Yam menunduk. Tangan ibu terpeleset. Rudy menghela napas keras. Kalau sudah tidak kuat pegang gelas ya jangan ambil sendiri. Suara Rudy cukup keras sampai terdengar ke ruang makan. Beberapa tamunya mulai saling melirik. Mbah Yam berjongkok perlahan untuk mengambil pecahan kaca itu. Tangannya gemetar. Sudah, ibu bereskan. Tetapi sebelum ia sempat menyentuh pecahan kaca, Rudy sudah berbicara lagi dengan nada tinggi. Tidak usah. Nanti malah tambah berantakan. Mbah Yam berhenti. Ia kembali berdiri perlahan. Rudy menatapnya dengan wajah kesal. Ibu ini sudah tua. Harusnya tahu diri. Kata-kata itu terasa tajam. Mbah Yam hanya diam. Ia tidak menjawab. Rudy melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Saya sedang ada tamu. Jangan bikin malu seperti ini. Kata-kata itu membuat suasana dapur terasa semakin dingin. Mbah Yam menunduk lebih dalam. Di ruang makan, beberapa tamu Rudy bisa mendengar suara itu dengan jelas. Rudy seolah tidak peduli. Baginya yang penting adalah menjaga wibawanya di depan tamu. Ia lalu berkata dengan nada sedikit mengejek. Ibu ini memang sudah mulai tidak waras. Kata itu keluar begitu saja. Mbah Yam tetap diam. Ia tidak mengangkat kepala. Tidak ada pembelaan. Hanya keheningan yang panjang. Rudy lalu memanggil pembantu dari ruang depan. Bersihkan ini. Pembantu datang dengan cepat membawa sapu dan pengki. Mbah Yam mundur pelan dari dapur. Ia berjalan kembali ke arah kamar belakang. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Di ruang makan, Rudy kembali duduk bersama tamunya. Ia tertawa kecil seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf ya Pak, ibu saya memang sudah tua. Kadang suka lupa. Para tamu hanya tersenyum canggung. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Salah satu dari mereka akhirnya berkata pelan. Ya memang kalau sudah tua begitu. Rudy mengangguk. Iya, sekarang juga sudah sering linglung. Kata-kata itu perlahan mulai menjadi cerita yang sering ia ulang. Setiap kali ada orang bertanya tentang ibunya, Rudy selalu mengatakan hal yang sama. Bahwa ibunya sudah mulai pikun. Bahwa ibunya sering lupa. Bahwa ibunya kadang tidak sadar apa yang ia lakukan. Cerita itu perlahan menyebar. Tetangga mulai mendengar. Kerabat juga mulai percaya. Dan tanpa disadari, cerita itu menjadi alasan yang sempurna bagi Rudy untuk menjauhkan ibunya dari kehidupan di rumah itu. Di kamar belakang, Mbah Yam duduk kembali di kasurnya. Dari jendela kecil ia bisa melihat sedikit halaman rumah. Matahari sudah mulai tinggi. Cahaya masuk ke dalam kamar. Mbah Yam menatap tangannya yang keriput. Tangan yang dulu sering menggendong anak-anaknya. Tangan yang dulu memasak untuk keluarga setiap hari. Tangan yang dulu bekerja tanpa kenal lelah. Sekarang tangan itu hanya bergetar pelan di pangkuannya. Dari ruang makan terdengar suara tawa orang-orang. Suara piring. Suara sendok. Suara percakapan. Semuanya terdengar begitu hidup. Mbah Yam menutup matanya perlahan. Di luar sana rumah itu terlihat penuh dengan kehidupan. Tetapi di kamar kecil ini, ia mulai merasa seperti seseorang yang tidak lagi memiliki tempat. Seperti seseorang yang keberadaannya hanya dianggap beban. Beberapa hari setelah kejadian di dapur itu, suasana di rumah besar itu kembali terlihat tenang. Seperti biasa, rumah itu tetap terlihat rapi dan megah dari luar. Taman dirawat dengan baik.
Mobil di garasi selalu mengkilap, dan lampu-lampu rumah menyala terang setiap malam. Bagi orang yang lewat di depan rumah itu, semuanya tampak sempurna. Tidak ada yang terlihat salah. Tetapi bagi sebagian orang yang mengenal keluarga itu sejak lama, ada sesuatu yang terasa berubah. Salah satunya adalah Sari. Sari adalah anak kedua Mbah Yem. Sejak menikah, ia tinggal di kota lain yang tidak terlalu jauh. Ia tidak sering datang, tetapi biasanya setiap 1 atau 2 bulan sekali ia menyempatkan pulang untuk menjenguk ibunya. Pagi itu sebuah mobil berhenti di depan rumah besar itu. Sari turun dari mobil dengan membawa beberapa kantong belanja. Wajahnya terlihat cerah. Ia selalu senang pulang ke rumah masa kecilnya. Ketika gerbang terbuka, ia melihat halaman rumah yang kini terlihat jauh lebih luas dari yang ia ingat. Taman bunga tertata rapi. Mobil baru berdiri di garasi. Sari sedikit tersenyum. Rumah sekarang besar sekali, gumamnya pelan. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Pintu depan terbuka. Di ruang tamu, Lina sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Ketika melihat Sari masuk, Lina berdiri dengan cepat. Sari, datang. Sari tersenyum ramah. Iya Mbak, lagi ada waktu jadi sekalian mampir. Lina menerima kantong yang dibawa Sari. Bawa apa ini? Buah sama roti. Buat ibu. Lina hanya mengangguk kecil. Ibu lagi di kamar belakang. Sari sedikit mengernyit. Di belakang? Iya. Sekarang ibu lebih suka di sana. Jawaban itu terasa aneh. Tetapi Sari tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata pelan. Aku ke ibu dulu ya. Sari berjalan melewati ruang tamu menuju lorong belakang rumah. Semakin ia berjalan ke arah belakang, suasana rumah terasa berbeda. Bagian depan rumah terang dan luas. Tetapi lorong belakang terasa lebih sempit dan sunyi. Sari berhenti sebentar di depan sebuah pintu kecil. Pintu itu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. Ibu. Dari dalam terdengar suara lembut. Ia masuk. Sari membuka pintu itu. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, ia terdiam sejenak. Kamar itu kecil. Jauh lebih kecil dari kamar yang dulu ditempati ibunya. Kasurnya tipis. Lemari kecil berdiri di sudut ruangan. Tidak ada televisi. Tidak ada kursi empuk. Hanya ruangan sederhana yang terasa sepi. Mbah Yem duduk di kasur sambil melipat kain. Ketika melihat Sari, wajahnya langsung berubah cerah. Sari. Sari cepat mendekat. Ia duduk di samping ibunya dan memeluknya. Ibu apa kabar? Mbah Yem tersenyum kecil. Baik. Sari memegang tangan ibunya. Tangannya terasa sangat kurus. Ia memperhatikan wajah Mbah Yem. Pipi ibunya terlihat lebih tirus dari terakhir kali ia datang. Ibu sudah makan? Mbah Yem mengangguk pelan. Sudah. Jawaban itu terdengar sederhana. Tetapi Sari entah kenapa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka kantong belanja yang ia bawa. Ini Sari bawa roti sama buah. Ibu suka kan? Mbah Yem tersenyum. Iya terima kasih. Sari memperhatikan kamar itu lagi. Matanya melihat sekeliling dengan pelan. Dulu ibunya memiliki kamar di bagian tengah rumah. Kamarnya luas dan dekat dengan ruang keluarga. Sekarang ibunya berada di kamar kecil di belakang. Sari akhirnya bertanya pelan. Ibu, kenapa pindah kamar ke sini?
Mbah Yam terlihat berpikir sebentar. Lalu menjawab dengan suara lembut. Tidak apa-apa, di sini juga enak. Sari menatap wajah ibunya. Jawaban itu terasa seperti jawaban yang disembunyikan. Tetapi Sari tidak ingin memaksa. Mereka berbincang beberapa saat. Mbah Yam bertanya tentang keluarga Sari. Tentang anak-anaknya. Tentang kehidupan di kota. Percakapan itu terasa hangat. Meskipun sederhana. Beberapa saat kemudian Sari berdiri. Sari mau ke depan sebentar. Mbah Yam mengangguk. Iya. Sari keluar dari kamar itu dan berjalan kembali ke ruang tamu. Di sana Rudi baru saja pulang. Ia masih mengenakan pakaian kerja. Ketika melihat Sari, ia tersenyum. Kamu datang. Sari duduk di sofa. Iya, Mas. Rudi mengambil minuman dari kulkas kecil di ruang tamu. Lalu duduk di kursi seberangnya. Sari menatap kakaknya sebentar. Mas. Kenapa? Ibu sekarang tinggal di kamar belakang. Rudi langsung menjawab santai. Iya. Kenapa? Rudi mengangkat bahu. Ibu yang minta sendiri. Sari terlihat ragu. Tapi kamar itu kecil sekali. Rudi tertawa pendek. Ibu sekarang sudah tidak terlalu butuh kamar besar. Lina yang duduk di samping hanya diam. Sari masih menatap kakaknya. Ibu kelihatan kurus, Mas. Rudi menghela napas. Ya, namanya juga sudah tua. Sari masih belum sepenuhnya yakin. Tetapi Rudi melanjutkan dengan nada yang lebih meyakinkan. Ibu juga sekarang sudah sering lupa. Kadang makan juga lupa. Kata-kata itu sama dengan cerita yang sering Rudi sampaikan kepada orang lain. Perlahan-lahan cerita itu mulai terdengar seperti kenyataan. Sari akhirnya hanya mengangguk pelan. Oh, begitu. Rudi bersandar di sofa. Yang penting sekarang kamu tidak usah khawatir. Ibu di sini baik-baik saja. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah lorong belakang rumah. Entah kenapa hatinya terasa sedikit tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tersembunyi di balik rumah besar itu. Sementara itu, di negeri Arab yang jauh, Andri sedang duduk di kamar kecilnya setelah selesai bekerja. Ia membuka pesan dari bank. Transfer uang bulan ini sudah berhasil dikirim. Jumlahnya tidak kecil. Ia tersenyum puas. Di pikirannya hanya ada satu bayangan. Ibunya pasti hidup lebih nyaman sekarang. Ia tidak tahu bahwa di rumah yang ia banggakan itu, perlahan-lahan sebuah rahasia sedang tumbuh. Malam itu rumah besar milik Rudi terlihat lebih terang dari biasanya. Lampu taman menyala penuh, menerangi halaman yang luas. Dari luar rumah terdengar suara musik pelan bercampur dengan suara orang berbicara dan tertawa. Rudi sedang mengadakan makan malam bersama beberapa rekan bisnisnya. Di ruang makan, meja panjang dipenuhi berbagai hidangan. Ayam bakar, ikan goreng, sayur sop, sambal, dan nasi hangat tersusun rapi di atas meja. Lina mondar-mandir mengatur piring dan gelas. Pembantu rumah tangga juga terlihat sibuk membantu menyiapkan makanan. Beberapa tamu sudah datang. Mereka duduk di ruang tamu sambil berbincang santai dengan Rudi. Rumahmu sekarang benar-benar berubah, Ruth, kata salah satu tamunya sambil melihat sekeliling. Rudi tersenyum bangga. Sedikit renovasi saja. Sedikit katanya. Ini sudah seperti rumah pengusaha besar. Semua orang tertawa kecil. Rudi menikmati pujian itu.
Baginya, rumah ini adalah bukti keberhasilannya. Malam semakin larut. Makan malam akhirnya dimulai. Semua orang duduk di ruang makan. Suasana hangat penuh percakapan. Mereka membicarakan bisnis, proyek baru, dan rencana kerjasama. Dari lorong belakang rumah, Mbah Yam duduk di kasurnya. Ia mendengar suara orang-orang di ruang makan. Suara tawa, suara sendok dan piring, dan aroma makanan yang sampai ke kamar kecilnya. Perutnya kembali terasa lapar. Sejak sore ia belum makan apa-apa. Mbah Yam mencoba menahan rasa lapar itu. Ia biasanya menunggu sampai dapur sepi untuk mengambil sedikit sisa makanan. Tetapi malam ini aroma masakan terasa lebih kuat dari biasanya. Akhirnya ia berdiri pelan dari kasurnya. Tangannya meraba dinding untuk menjaga keseimbangan. Langkahnya pelan menyusuri lorong menuju dapur. Dari dapur belakang ia bisa melihat sedikit bagian ruang makan. Lampu ruang makan terang. Semua orang terlihat menikmati makanan. Mbah Yam hanya ingin mengambil sedikit nasi dari dapur. Ia tidak berniat mengganggu siapapun. Ia berjalan perlahan ke arah meja dapur. Tangannya mengambil piring kecil. Ia membuka panci nasi. Uap hangat masih terlihat. Mbah Yam mengambil sedikit nasi. Hanya beberapa sendok. Tiba-tiba dari arah ruang makan terdengar suara kursi bergeser. Salah satu tamu berdiri. Wah, makanannya enak sekali. Rudy ikut berdiri. Tambah saja, Pak. Masih banyak. Ketika Rudy berjalan menuju dapur untuk mengambil minuman tambahan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di depan matanya, ia melihat Mbah Yam berdiri di dapur dengan piring kecil di tangannya. Beberapa butir nasi terlihat di piring itu. Rudy langsung berubah wajah. Baginya pemandangan itu sangat memalukan. Di rumahnya sedang ada tamu penting. Dan ibunya yang berpakaian sederhana berdiri di dapur seperti orang yang kelaparan. Ibu. Suara Rudy cukup keras. Mbah Yam langsung kaget. Piring di tangannya sedikit bergetar. Ibu cuma mau ambil nasi. Rudy berjalan mendekat dengan wajah kesal. Kenapa ibu keluar kamar? Mbah Yam menunduk. Ibu lapar. Jawaban itu sangat pelan. Tetapi justru membuat Rudy semakin marah. Ibu tidak bisa menunggu. Beberapa tamu di ruang makan mulai memperhatikan ke arah dapur. Suasana menjadi sedikit canggung. Rudy merasa harga dirinya seperti jatuh di depan mereka. Ia berbicara lebih keras. Ibu ini kenapa sih? Kalau ada tamu jangan keluar seperti ini. Mbah Yam tidak menjawab. Ia hanya memegang piring kecil itu dengan tangan gemetar. Salah satu tamu mencoba meredakan suasana. Tidak apa-apa, Ruth. Biarkan saja ibu makan. Tetapi Rudy sudah terlalu kesal. Bapak tidak tahu. Ibu saya sekarang sudah sering seperti ini. Ia menggelengkan kepala. Sudah sering lupa waktu. Mbah Yam tetap diam. Rudy menatap ibunya dengan wajah penuh emosi. Ibu ini bikin malu saja. Kata-kata itu terdengar sangat tajam di ruang dapur yang sunyi. Mbah Yam perlahan menaruh piring itu kembali di meja. Ia tidak jadi makan. Tangannya gemetar. Maaf. Suaranya hampir tidak terdengar. Tetapi Rudy justru berkata lebih keras lagi. Sudah. Kalau tidak bisa diatur lebih baik ibu keluar saja dari rumah ini. Semua orang di ruang makan langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Rudy. Mbah Yam mengangkat kepala pelan. Matanya terlihat kosong.
Seolah ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Rudy menunjuk ke arah lorong. Pergi saja kalau tidak bisa menjaga diri. Suasana rumah mendadak sangat sunyi. Tamu-tamu Rudy saling berpandangan. Tidak ada yang berani ikut campur. Mbah Yam berdiri diam beberapa saat. Lalu perlahan ia mengangguk kecil. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada perlawanan. Ia hanya berbalik dan berjalan kembali menuju kamarnya. Langkahnya sangat pelan. Rudy kembali ke ruang makan dengan wajah kesal. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi situasi. Maaf ya Pak. Ibu saya memang sudah tua. Para tamu hanya tersenyum canggung. Beberapa dari mereka terlihat tidak nyaman. Sementara di kamar belakang, Mbah Yam membuka lemari kecilnya. Ia mengeluarkan 2 koper tua yang sudah lama tersimpan di bawah tempat tidur. Tangannya bergerak pelan melipat beberapa pakaian lama. Setiap gerakan terasa berat. Beberapa kain ia pegang lebih lama. Seolah setiap kain menyimpan kenangan yang sulit dilepaskan. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya napas panjang yang sesekali keluar dari dadanya. Setelah semua pakaian dimasukkan, Mbah Yam menutup koper itu pelan. Ia memandang kamar kecil itu untuk terakhir kali. Ruangan sederhana yang selama ini menjadi tempatnya bertahan. Dari ruang depan masih terdengar suara percakapan para tamu. Seolah tidak ada yang berubah. Mbah Yam menarik koper itu keluar dari kamar. Roda kecilnya berderit pelan di lantai. Ia berjalan menyusuri lorong menuju halaman depan. Lampu taman menyala terang. Udara malam terasa dingin. Di teras rumah, Rudy berdiri dengan wajah kesal. Ketika melihat ibunya membawa 2 koper tua, ia hanya memandang tanpa berkata apa-apa. Mbah Yam berhenti sebentar di depan rumah. Rumah yang dulu ia bangun bersama suaminya. Rumah yang dulu penuh tawa anak-anaknya. Malam itu rumah itu terasa sangat asing. Mbah Yam lalu menarik koper itu menuju gerbang. Gerbang besi terbuka dengan suara panjang. Langkahnya keluar dari halaman rumah. Tanpa tujuan. Tanpa tempat pulang. Malam itu seorang ibu tua berjalan meninggalkan rumahnya sendiri. Angin dingin berhembus pelan di jalan yang sepi di depan rumah besar itu. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning yang samar di atas aspal yang sedikit basah oleh embun malam. Mbah Yam berjalan perlahan di sepanjang trotoar. 2 koper tua masih ditarik di belakangnya. Suara roda koper yang berderit terdengar jelas di tengah keheningan malam. Langkahnya tidak cepat, bahkan sangat pelan. Beberapa kali ia harus berhenti untuk menarik napas. Tubuhnya sudah tidak kuat berjalan jauh seperti dulu. Mbah Yam berhenti di bawah lampu jalan. Cahaya lampu menerangi wajahnya yang penuh keriput. Ia menatap jalan yang panjang di depannya. Tidak ada rumah yang ia tuju. Tidak ada tempat yang pasti. Ia hanya berjalan menjauh dari rumah yang baru saja meninggalkannya. Mbah Yam memegang pegangan koper lebih erat. Tangannya sedikit gemetar. Angin malam membuat kerudung tuanya bergerak pelan. Ia kembali melangkah. Setiap langkah terasa berat. Bukan hanya karena tubuhnya yang lemah, tetapi karena hatinya yang terasa kosong. Sementara itu, beberapa kilometer dari rumah itu, sebuah taksi melaju pelan di jalan utama. Di dalam taksi itu duduk seorang laki-laki dengan wajah lelah tetapi penuh harapan. Namanya Andri. Setelah bertahun-tahun bekerja di negeri Arab, akhirnya malam itu ia kembali ke tanah air. Ia tidak memberi kabar kepada siapapun. Ia ingin memberi kejutan, terutama kepada ibunya. Koper besar terletak di samping kakinya.
Di dalam koper itu ada banyak oleh-oleh, kain panjang, kurma, dan beberapa hadiah kecil yang ia beli dari gajinya selama bekerja. Andri menatap keluar jendela taksi. Lampu-lampu kota terlihat berderet di kejauhan. Perasaannya bercampur antara lelah dan bahagia. Ia sudah membayangkan momen ketika ia mengetuk pintu rumah dan ibunya membuka pintu dengan wajah terkejut. Ia membayangkan ibunya tersenyum, memeluknya, mungkin bahkan menangis bahagia. Pikiran itu membuat Andri tersenyum sendiri di kursi taksi. Supir taksi melirik melalui kaca spion. Sudah lama tidak pulang? Andri mengangguk. Iya, Pak. Kerja di luar negeri. Di Arab. Supir itu tersenyum. Pasti ibu bapak di rumah bangga. Andri menatap keluar jendela lagi. Saya cuma ingin ibu hidup tenang. Taksi terus melaju. Lampu jalan berganti satu persatu. Jarak menuju rumah semakin dekat. Sementara itu di jalan depan rumah besar itu, Mbah Yam kembali berhenti. Langkahnya mulai goyah. Ia duduk pelan di bangku kecil yang ada di pinggir jalan. 2 koper tua diletakkan di samping kakinya. Ia memijat lututnya yang terasa sakit. Malam terasa semakin dingin. Sesekali kendaraan lewat. Tetapi tidak ada yang memperhatikan perempuan tua yang duduk sendirian di pinggir jalan. Mbah Yam menatap langit. Bintang-bintang terlihat samar di antara awan malam. Pikirannya melayang jauh. Ia teringat anak-anaknya ketika masih kecil. Mereka sering bermain di halaman rumah. Andri yang paling kecil selalu berlari menghampirinya setiap kali pulang sekolah. Ibu, Andri lapar. Mbah Yam selalu tertawa mendengar itu. Ia langsung pergi ke dapur memasak sesuatu. Kenangan itu terasa begitu jelas. Seolah baru terjadi kemarin. Mbah Yam menarik napas panjang. Matanya sedikit berkaca. Tetapi air mata itu tidak jatuh. Di sisi lain jalan, sebuah taksi mulai melambat. Rumah besar itu sudah terlihat di depan. Supir taksi menunjuk ke arah gerbang besar. Ini rumahnya. Andri melihat keluar jendela. Wajahnya langsung cerah. Iya, Pak, di sini. Taksi berhenti di pinggir jalan. Andri membayar ongkos perjalanan. Ia turun dari mobil sambil membawa koper besarnya. Malam itu halaman rumah terlihat tenang. Lampu taman menyala terang. Gerbang rumah sedikit terbuka. Andri berdiri sejenak di depan gerbang. Dadanya terasa hangat. Setelah bertahun-tahun jauh dari rumah, akhirnya ia kembali. Ia tersenyum. Tangannya memegang koper erat. Ia berjalan masuk melalui gerbang. Tetapi langkahnya tiba-tiba melambat. Di bawah lampu jalan tidak jauh dari gerbang, ia melihat seseorang duduk di bangku kecil di pinggir jalan. Seorang perempuan tua. Dengan 2 koper tua di sampingnya. Andri berhenti. Ia menatap sosok itu dari kejauhan. Sesuatu terasa sangat familiar. Bentuk tubuh itu. Kerudung tua itu. Cara perempuan itu duduk sambil memegang lututnya. Andri merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah lebih dekat. Lampu jalan menerangi wajah perempuan itu. Dan dalam 1 detik, seluruh tubuh Andri terasa membeku. Perempuan tua itu adalah ibunya. Mbah Yam. Duduk sendirian di pinggir jalan. Dengan 2 koper tua di sampingnya. Andri berdiri kaku di dekat gerbang. Tangannya masih memegang koper besar yang ia bawa dari perjalanan jauh. Matanya menatap ke arah bangku kecil di pinggir jalan.
tempat seorang perempuan tua duduk dengan 2 koper tua di sampingnya. Lampu jalan menerangi wajah itu dengan jelas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu adalah ibunya, Mbah Yem. Untuk beberapa detik, Andri tidak bisa bergerak. Dadanya terasa sesak, seolah napasnya tertahan di tenggorokan. Semua bayangan yang ia simpan selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh begitu saja. Dalam pikirannya selama ini, ibunya hidup nyaman di rumah besar itu. Ia membayangkan ibunya tidur di kamar yang hangat, makan dengan cukup, hidup tenang tanpa kekurangan. Tetapi kenyataan di depan matanya jauh berbeda. Ibunya duduk sendirian di pinggir jalan, di malam yang dingin, dengan 2 koper tua yang tampak usang. Andri melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia semakin dekat, Mbah Yem perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, Mbah Yem terlihat seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Matanya membesar sedikit. Bibirnya bergetar. Andri. Suara itu sangat pelan. Seolah ia sendiri ragu apakah yang berdiri di depannya benar-benar anaknya. Andri menjatuhkan koper yang ia pegang. Koper itu jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Ia langsung berlari mendekat. Ibu. Suara Andri pecah. Ia berlutut di depan ibunya. Tangannya langsung memegang kedua tangan Mbah Yem yang dingin. Tangan itu terasa sangat kurus. Lebih kurus dari yang ia ingat. Mata Andri mulai memerah. Ibu kenapa di sini? Mbah Yem menatap wajah anak bungsunya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada bahagia. Ada sedih. Ada juga kelelahan yang dalam. Ia mengangkat tangan pelan dan menyentuh pipi Andri. Kamu pulang? Andri mengangguk cepat. Iya Bu, Andri pulang. Ia menatap 2 koper tua di samping ibunya. Dadanya terasa semakin sesak. Ibu mau kemana? Mbah Yem tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk pelan. Andri merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ibu, kenapa duduk di sini? Akhirnya Mbah Yem menjawab dengan suara yang sangat lembut. Ibu sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Andri. Apa? Andri langsung berdiri. Ia menoleh ke arah rumah besar di belakangnya. Lampu-lampu rumah masih menyala terang. Dari dalam terdengar suara orang berbicara. Seolah tidak ada kejadian apapun. Andri kembali menatap ibunya. Maksud ibu apa? Mbah Yem menunduk lagi. Ibu diminta pergi. Andri merasa dunia seperti berhenti berputar. Kepalanya terasa panas. Siapa yang minta ibu pergi? Mbah Yem tidak menjawab. Tetapi Andri sudah tahu jawabannya. Dadanya mulai dipenuhi sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan. Kemarahan. Ia langsung berdiri. Wajahnya berubah tegang. Ibu tunggu di sini. Mbah Yem memegang tangannya. Andri, jangan marah. Tetapi Andri sudah berjalan menuju gerbang rumah. Langkahnya cepat. Pintu rumah terbuka ketika ia mendorongnya. Di ruang makan, beberapa tamu Rudi masih duduk sambil berbincang. Mereka terdiam ketika melihat seorang pria masuk dengan wajah penuh emosi. Rudi yang sedang duduk di kursi langsung menoleh. Ketika melihat siapa yang berdiri di pintu, wajahnya berubah kaget. Andri. Suasana langsung hening. Andri berdiri di tengah ruangan. Napasnya berat.
Matanya menatap tajam ke arah kakaknya. "Mas?" Suara Andri terdengar rendah, tetapi penuh tekanan. Rudy berdiri dari kursinya. "Kamu sudah pulang?" Andri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata dengan suara yang bergetar, "Kenapa ibu ada di luar?" Ruangan itu mendadak sangat sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Rudy terlihat sedikit gugup. "Itu?" Andri melangkah lebih dekat. Saya tanya, "Kenapa ibu ada di luar?" Suara Andri semakin keras. Rudy mencoba tetap tenang. "Ibu sendiri yang mau keluar." Jawaban itu membuat tangan Andri mengepal. "Bohong." Rudy mulai kesal. "Kamu tidak tahu apa-apa." Andri menunjuk ke arah luar rumah. Ibu duduk di pinggir jalan dengan 2 koper. Para tamu mulai saling berpandangan. Suasana makan malam berubah menjadi sangat tidak nyaman. Rudy akhirnya berkata dengan nada defensif, "Ibu sudah tidak bisa diatur. Saya cuma..." Andri memotongnya dengan suara keras. "Cukup." Semua orang terkejut. Andri menatap kakaknya dengan mata yang penuh emosi. "Selama ini saya kirim uang setiap bulan." Suaranya bergetar. "Saya kerja siang malam di negeri orang supaya ibu hidup tenang." Ruangan itu terasa semakin sunyi. Andri melanjutkan dengan suara yang hampir pecah. "Tapi yang saya lihat sekarang, ibu duduk di pinggir jalan." Rudy tidak bisa langsung menjawab. Andri menatap sekeliling rumah itu. Sofa mahal, lampu besar, perabot mewah. Semua itu tiba-tiba terasa seperti penghinaan baginya. Ia kembali menatap kakaknya. "Uang yang saya kirim, kemana?" Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu terasa sangat berat. Di luar rumah, Mbah Yam masih duduk di bangku kecil di bawah lampu jalan. Malam semakin dingin. Tetapi yang lebih dingin adalah kenyataan yang baru saja terbuka di dalam rumah itu. Malam itu, semua sandiwara akhirnya runtuh di depan mata Andri. Sahabat semua, dari kisah Mbah Yam ini kita diingatkan bahwa tidak ada luka yang lebih dalam daripada ketika seorang ibu yang telah berkorban seumur hidup justru disakiti oleh anaknya sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memuliakan orang tua, selagi mereka masih ada bersama kita. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tuliskan doa terbaik untuk para ibu di kolom komentar. Dan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, serta bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di kisah menyentuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.